Hai semuanya, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia, keanekaragaman Indonesia, wawancara, membuat cover, dan penerapan sila-sila Pancasila di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, kita akan belajar tentang alat gerak manusia. Makhluk hidup punya ciri selalu bergerak. Bergerak ini dapat diartikan sebagai kegiatan berpindah tempat atau berubah posisi, baik sebagian atau seluruh tubuh. Manusia punya kesamaan dengan hewan dalam bergerak, yaitu menggunakan organ gerak untuk bergerak, seperti berlari, berjalan, memanjat, hingga banyak gerakan lain. Kesamaan lainnya antara manusia dan hewan adalah alat gerak yang dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang. Salah satu organ utama dalam sistem gerak pada manusia adalah tulang, yang tersusun sebagai sistem rangka. Tubuh manusia memiliki sekitar 206 tulang. Semua tersusun dengan struktur lapisan serupa, yaitu lapisan luar yang keras dan lapisan dalam yang lebih lunak. Selain berperan dalam pergerakan, tulang juga berfungsi untuk hal lain di tubuh, yaitu sebagai pondasi tubuh, melindungi organ-organ vital di dalam tubuh, menyimpan kalsium, memproduksi sel darah. Anggota gerak dibagi menjadi dua, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengupil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan anggota gerak bawah terdiri atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Jenis otot: otot lurik, otot polos, otot jantung. Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Melakukan peregangan. Melakukan latihan rutin. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Meringankan nyeri otot. Keberagaman Indonesia. Keadaan geografis Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Sedangkan secara geografis, Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena letak astronomis tersebut, Indonesia mempunyai iklim tropis, di mana wilayah Indonesia disinari oleh sinar matahari sepanjang tahun. Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Beragaman Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keberagaman budaya, Indonesia tetap satu. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia.
Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Beberapa variabel meteorologis yang biasanya diukur adalah suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, angin, dan curah hujan. Iklim suatu lokasi dipengaruhi oleh garis lintang, medan, dan ketinggian, serta perairan di dekatnya dan arusnya. Studi tentang iklim dipelajari dalam klimatologi. Berdasarkan posisi relatif suatu tempat di bumi terhadap garis khatulistiwa dikenal kawasan-kawasan dengan kemiripan iklim secara umum akibat perbedaan dan pola perubahan suhu udara, yaitu kawasan tropika, subtropika, sedang, dan kutub. Pembagian waktu di Indonesia. Indonesia terdiri dari beragam kepulauan karena memang luas wilayah negara ini cukup besar di Asia Tenggara. Adapun luas wilayahnya yaitu sekitar 1,9 juta km persegi. Letak geografis wilayah ini yaitu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bentangan wilayah yang luas ini menyebabkan adanya pembagian waktu di Indonesia yang berbeda. Indonesia membagi waktunya menjadi 3, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah. Bentang alam. Bentang alam adalah suatu bagian geografi yang menjadi pemandangan alam atau daerah di permukaan bumi yang merupakan satu kesatuan. Ada beberapa jenis bentang alam seperti gunung, lautan, pulau, bukit, pantai, dan sebagainya yang tersebar di seluruh Indonesia. Flora. Flora adalah segala macam jenis tanaman atau tumbuhan. Jenis tumbuhan yang tersebar di wilayah Indonesia meliputi hutan tropis, hutan musim, hutan pegunungan, hutan bakau, dan sabana tropis. Persebaran flora di wilayah Indonesia itu sendiri terbagi ke dalam 4 kelompok besar wilayah flora Indonesia, yaitu wilayah flora Sumatera Kalimantan, wilayah flora Jawa Bali, wilayah flora Kepulauan Welej, wilayah flora Maluku Papua. Tipe tumbuhan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, antara lain keadaan tanah, iklim, dan ketinggian tempat. Secara umum, persebaran tumbuhan di Indonesia dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, hutan bakau, sabana, stepa, dan padang rumput. Wilayah flora Sumatera Kalimantan tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis tumbuhan di wilayah persebaran Pulau Sumatera dan Kalimantan sangat dipengaruhi oleh jenis iklim yang ada di wilayah tersebut, yaitu iklim AF. Wilayah iklim AF didominasi oleh hutan tropis yang memiliki curah hujan dan kelembaban yang tinggi. Jenis vegetasi yang terdapat di wilayah persebaran ini dibedakan atas penyebabnya menjadi 3 jenis, yaitu jenis vegetasi kosmopolitan yang disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. Wilayah ini didominasi oleh hutan hujan tropis yang lebat dengan spesies tumbuhan yang khas seperti kayu meranti yang keras, kayu Dipterocarpus, dan berbagai macam anggrek. Pohon paku, lumut, dan jamur yang merupakan jenis tumbuhan yang diakibatkan oleh kelembaban yang tinggi. Kelompok vegetasi yang lain di wilayah ini adalah hutan bakau atau mangrove yang biasanya tersebar di sepanjang pantai dan muara-muara sungai. Wilayah flora Jawa Bali tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan kepulauan-kepulauan kecil di sekitarnya.
Bentangan alam Pulau Jawa dan Bali yang memanjang memungkinkan iklim yang berbeda antara wilayah Jawa bagian barat dengan Jawa bagian timur. Curah hujan di Pulau Jawa bagian barat cenderung lebih tinggi daripada Jawa bagian timur sampai ke Bali. Gejala ini disebabkan oleh pola iklim yang berbeda. Daerah Jawa bagian barat beriklim AF, yaitu hutan hujan tropis. Semakin ke timur, iklim berubah menjadi iklim AM atau muson tropis dan iklim AW atau sabana tropis. Dari perbedaan tersebut, maka kemudian timbul sebaran vegetasi yang berbeda, yaitu 1. Hutan hujan tropis. 2. Hutan musim tropis. 3. Sabana tropis. Wilayah flora Kepulauan Village. Wilayah persebaran flora village meliputi Pulau Sulawesi, Pulau Timur, Pulau Maluku, dan Nusa Tenggara. Di wilayah ini memiliki iklim yang kering dengan suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan lain yang terdapat di Indonesia. Kondisi yang demikian mengakibatkan vegetasi yang mampu tumbuh di daerah tersebut adalah sebagai berikut. Wilayah flora Maluku Papua meliputi wilayah Pulau Maluku dan Papua serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contoh flora khas yang tumbuh adalah eukaliptus, rempah-rempah, sagu, dan matoa. Gambaran fauna di Indonesia. Fauna merupakan keseluruhan hewan, suatu habitat, daerah, atau strata geologi tertentu. Fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 tipe. Pembagian tersebut dibagi menurut garis Wallace dan garis Weber. Berikut pembagian fauna di Indonesia. 1. Asiatis, 2. Peralihan, 3. Australis. Tipe Asiatis. Fauna yang terdapat di wilayah barat merupakan fauna yang bertipe asiatis atau memiliki kemiripan dengan fauna di benua Asia. Daerah persebaran fauna Indonesia Barat dan fauna Indonesia Tengah dipisahkan oleh garis khayal yang disebut dengan garis Wallace. Fauna yang banyak ditemui di wilayah Indonesia bagian barat adalah kijang, terenggiling, ikan pesut mahakam, harimau, hingga badak bercula 1. Fauna tipe peralihan. Pada fauna yang terdapat di daerah ini memiliki ciri khusus yang berbeda dengan fauna Asia dan Australia karena merupakan peralihan dari fauna asiatis dan fauna australis. Adapun contoh fauna peralihan antara lain adalah komodo, burung maleo, kuskus, babi rusa, dan anoa. Tipe australis. Untuk fauna Indonesia bagian timur ini meliputi hewan-hewan yang mirip dengan hewan-hewan di Australia, seperti burung kasuari, cendrawasih, dan kanguru. Hewan-hewan tersebut ini hidup di bagian timur Indonesia, yakni di Papua, sekitar Kepulauan Aru, dan Pulau Halmahera. Suku bangsa. Suku bangsa atau disebut juga etnis adalah suatu golongan manusia yang antara anggota satu dengan lainnya memiliki kesamaan. Umumnya, kesamaan tersebut berupa garis keturunan, ciri-ciri biologis, bahasa, budaya, dan perilaku. Indonesia yang mempunyai wilayah yang luas terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Menurut data BPS pada tahun 2010, jumlah suku bangsa di Indonesia adalah 1.340 suku, terdiri dari suku-suku besar seperti Jawa dan Sunda, sampai suku-suku kecil yang biasanya tinggal di pedalaman, seperti suku Baduy di Banten. Budaya Indonesia.
Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Budaya Indonesia tidak hanya mencakup budaya asli, tetapi juga mencakup budaya-budaya asli yang mendapat pengaruh budaya Tionghoa, Arab, India, dan Eropa. Wujud budaya daerah. Rumah adat, upacara adat, aksara atau tulisan, teater atau drama atau tontonan, tarian, lagu, seni gambar dan lukis, seni patung, pakaian adat, kesusastraan, film, agama dan filsafat, dan perayaan Pubit. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap perekonomian masyarakat. Letak geografis Indonesia di bidang ekonomi antara lain adalah dapat menambah devisa negara, dapat dijadikan sebagai pusat perekonomian di antara dua samudra dan dua benua, dapat dijadikan sebagai jalur perdagangan dunia, dapat mengembangkan pariwisata lebih lanjut dalam kancah dunia dan menjadikan beberapa tempat di wilayah Indonesia sebagai destinasi wisata utama, contohnya seperti Bali. Di sisi lain, letak geografis Indonesia dapat menyebabkan terjadinya pasar gelap yang tersebar di berbagai wilayah, adanya eksplorasi secara besar-besaran, dan terjadinya persaingan global yang tidak sehat. Transportasi di Indonesia. Moda transportasi paling umum di Indonesia termasuk feri dan kapal lainnya dan juga berbagai macam kendaraan jalan. Dengan pelayanan jalur kereta api yang terbatas dan pelayanan penerbangan komersial yang luas. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, transportasi air merupakan sarana penting yang menghubungkan banyak tempat di negara ini. Kapal yang banyak digunakan termasuk kapal kontainer besar, berbagai jenis feri, kapal penumpang, kapal layar, dan kapal bermotor kecil. Transportasi darat, pelayanan bus, terdapat di banyak wilayah yang dihubungkan oleh jalan, terutama di Sumatera, Jawa, dan Bali. Di daerah yang lebih kecil, transportasi jalan banyak dilayani oleh minibus atau van kecil. Bus dan van juga transportasi umum di dalam kota. Banyak kota memiliki sarana transportasi sendiri yang dapat disewa, seperti taksi, bajai, becak, ojek motor, delman, dan lain-lain. Untuk sarana transportasi udara di Indonesia, sudah banyak bandara untuk melayani penerbangan lokal, nasional, dan internasional. Transportasi tradisional di Indonesia. Becak, andong atau delman atau bendi, pedati, bemo, bentor, oplet, perahu klotok, rakit, dan lain-lain. Wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Bentuk-bentuk wawancara antara lain: wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita. Wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesawat telepon. Wawancara pribadi. Wawancara dengan banyak orang. Wawancara dadakan atau mendesak. Wawancara kelompok di mana serombongan wartawan mewawancari seseorang, pejabat, seniman, olahragawan, dan lain sebagainya.
Sukses tidaknya wawancara selain ditentukan oleh sikap wartawan, juga ditentukan oleh perilaku, penampilan, dan sikap wartawan. Sikap yang baik biasanya mengundang simpatik dan akan membuat suasana wawancara akan berlangsung akrab alias komunikatif. Wawancara yang komunikatif dan hidup ikut ditentukan oleh penguasaan permasalahan dan informasi seputar materi topik pembicaraan baik oleh narasumber maupun wartawan. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3 jenis, yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin, wawancara bebas terpimpin. Melakukan wawancara, pewawancara harus dapat menciptakan suasana agar tidak kaku, sehingga responden mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Untuk itu, sikap-sikap yang harus dimiliki seorang pewawancara adalah sebagai berikut. 1. Netral. 2. Ramah. 3. Adil. Dan 4. Menghindari ketegangan. Penerapan sila-sila Pancasila di rumah, sekolah, dan masyarakat. Contoh perilaku atau sikap sehari-hari yang sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila, sila ke-1. Sila ke-1 ini berkaitan dengan perilaku kita sehari-hari sebagai umat beragama. Contoh perilaku atau sikap sehari-hari yang sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila, sila kedua. Sila kedua ini berkaitan dengan sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Contoh perilaku atau sikap sehari-hari yang sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila, sila ketiga. Sila ketiga ini berkaitan dengan sikap kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu dan membangun bangsa. Contoh perilaku atau sikap sehari-hari yang sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila, sila keempat. Sila keempat ini berkaitan dengan sikap kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh perilaku atau sikap sehari-hari yang sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila kelima. Sila kelima ini berkaitan dengan sikap kita untuk berlaku adil pada sesama. Menggambar cover. Cover merupakan salinan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri dari dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku.
Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari buku sudah dapat kita terka atau prediksi sebelumnya dengan melihat sampul atau melihat cover buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Unsur-unsur cover. 1. Terdapat judul dengan pilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik dan sesuai dengan tema buku. 6. Terdapat sinopsis atau ringkasan isi buku pada sisi belakang. 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku.